Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Arasyid Family. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya. Amin. Aku mau sharing lagi mengenai seputar ibu dan anak. Nah, kali ini yang akan aku bahas adalah seputar MPASI. Apa sih MPASI? Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada anak ketika memasuki usia 6 bulan. Nah, di sini aku akan membahas beberapa peralatan yang menurut aku wajib kita perlukan atau yang wajib kita sediakan untuk membuat atau menyiapkan menu MPASI untuk si kecil. Yang aku bahas di sini adalah peralatan yang benar-benar menurut aku ini dibutuhkan banget, dan aku mengambil yang versi low budget karena aku sudah berpengalaman sebelumnya pada anak pertamaku, dan kali ini untuk MPASI anak keduaku aku benar-benar memilih banget apa sih yang benar-benar perlu banget kita siapkan untuk menyiapkan MPASI si kecil. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. Di sini aku mau jelasin satu persatu alat-alat yang aku siapkan untuk menyiapkan MPASI anak keduaku ini. Yang pertama di sini ada panci. Nah, di sini aku memilih panci yang plus ada kukusannya seperti ini yang bisa dilepas. Nah, ini kenapa aku pilih seperti ini, karena supaya lebih praktis aja dan nggak usah banyak-banyak peralatan. Jadi satu alat atau satu panci ini bisa digunakan untuk membuat bubur maupun untuk memasak makanan yang dikukus. Tapi khusus untuk memasak MPASI si kecil. Jadi di sini aku beli yang baru untuk MPASI anakku. Misalnya bunda di rumah itu udah ada, nggak perlu beli lagi. Yang penting fungsinya itu sama untuk memasak bubur si kecil atau bubur MPASI si kecil. Nah, selanjutnya yang aku siapkan di sini adalah piring makan. Nah, ini di sini aku udah aku buka ya bun, dari kemasannya atau dari kardusnya. Jadi di sini aku pakai merek Pigeon. Aku belinya pun yang satu paket itu hanya berisi piring, lalu ada mangkuk, dan juga 2 sendok ini. Nah, untuk tambahannya di sini aku menyiapkan 1 sendok lagi untuk cadangan. Kenapa aku pilih Pigeon yang 1 set ini saja? Karena ya menurut aku emang ini yang paling diperlukan untuk makan si kecil. Kemudian yang ketiga, di sini aku siapkan saringan kawat dan juga parutan keju. Kenapa aku siapkan alat ini? Saringan kawat ini berfungsi untuk menyaring bubur dan menyesuaikan tekstur bubur yang akan dimakan oleh si kecil. Sedangkan parutan keju ini bisa untuk memarut keju. Selain itu juga bisa untuk memarut wortel, terus labu siam, dan lain-lain yang sekiranya memang perlu untuk diparut. Jadi menurut aku 2 alat ini juga penting untuk disiapkan. Kemudian yang keempat, di sini aku siapkan alat untuk penumbuk buburnya. Jadi di sini aku beli 1 paket. Ini sebenarnya punya anak pertama aku yang dulu untuk MPASI juga, dan masih bisa dipakai untuk digunakan bersama. Nah, nanti bisa digunakan bersama saringan ini untuk mengulek buburnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini aku siapkan botol minum. Nah, sepengalaman aku pada anak pertamaku dulu, anak aku itu langsung aku beri minum dengan menggunakan sedotan. Awalnya memang aku sendokin pakai sendok aja. Nah, begitu udah berjalan beberapa hari, aku latih menggunakan botol sedotan ini. Selanjutnya di sini aku persiapkan gelas ukur. Nah, gelas ukur ini sangat penting menurut aku ya bun, karena untuk apa? Untuk menakar air atau juga santan yang akan dipakai untuk membuat MPASI. Kemudian di sini aku menggunakan minyak kelapa, coconut cooking oil, merek Plum and Blum.
Fungsinya apa? Di sini aku beli yang khusus untuk memasak ya Bun. Jadi minyak kelapa ini sengaja aku beli untuk memasak MPASI si kecil. Tapi kalaupun nggak ada minyak kelapa, Bunda bisa menggunakan minyak sayur biasa yang ada di rumah. Kemudian di sini ada celemek atau apron bayi. Tentunya untuk menada makanan ketika si kecil makan ya Bun, supaya tidak berantakan terkena baju. Nah ini aku pilih yang silikon, kenapa? Karena supaya mudah dibersihkan. Dan juga aku memilih yang menggunakan atau yang ada penadahnya di bawah seperti ini, supaya makanan itu bisa tertampung di sini dan tidak jatuh mengenai baju. Selanjutnya di sini aku mempersiapkan food container. Nah, di sini aku beli satu set yang isinya 3 pieces seperti ini. Nah, food container ini aku beli yang ini itu yang kaca. Jadi sudah ada ukuran-ukurannya untuk memang disiapkan untuk MPASI sekecil. Di sini fungsinya adalah untuk menyimpan bubur yang akan diberikan kepada si kecil. Nah, di sini juga memudahkan kita karena apa? Karena sudah ada takaran di mangkuknya ini. Selain itu juga tutupnya ini sangat rapat ya Bun, karena di sini ada karetnya dan juga ini bisa dibuka, jadi nanti kalau mau ngukus atau manasin makanannya ini bisa dikeatasin. Kemudian selanjutnya yang menurut aku perlu dipersiapkan adalah adanya plastik clip. Plastik clip ini berfungsi untuk menyimpan stok makanan MPASI, maksudnya stok bahan masakan yang akan dimasak untuk MPASI. Misalnya untuk menyimpan daging, lalu santan, ada kaldu, sayur-sayuran. Yang aku sendiri memang sengaja menggunakan plastik ini karena stoknya itu memang stok makanannya, stok bahan makanannya itu memang sengaja aku takar satu persatu. Jadi misal untuk masak MPASI hari ini aku menggunakan daging sapi. Nah, daging sapi yang aku masukkan dalam plastik ini itu sudah sesuai takaran 1 hari gitu. Nah, selanjutnya di sini aku mempersiapkan, ini barang yang paling gede ya. Ini dia kursi makan anak atau kursi makan khusus MPASI. Kenapa aku persiapkan kursi khusus untuk MPASI? Karena untuk membiasakan pada anak bahwa ketika makan itu harus duduk. Aku memilih merek Sugar Baby ini karena selain fungsinya yang memang untuk difungsikan untuk makan si kecil, ini juga harganya nggak terlalu mahal. Harganya menurut aku pas ya, karena aku memang sengaja mencari budget 200 ribuan. Jadi aku memilih merek Sugar Baby ini. Nah, mungkin itu beberapa peralatan yang menurut aku wajib kita siapkan untuk mempersiapkan MPASI si kecil. Nah, nanti untuk bunda-bunda yang memang mau membeli peralatan untuk MPASI si kecil dan tertarik dengan yang aku sebutkan tadi, link pembeliannya nanti aku taruh di description box ya. Nah, mungkin itu aja video aku kali ini yang membahas mengenai peralatan MPASI si kecil. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika aku membuat video selanjutnya, karena aku selalu membahas mengenai seputar ibu dan anak. Thanks for watching, see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.